sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apakah Bapak apakah Bapak mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara? Sebagai warga negara yang baik tentunya tahu mana hak mana kewajiban. Bagaimana pendapat Bapak mengenai toleransi beragama di masyarakat? Harus kita galakkan karena itu sangat penting untuk kerukunan bangsa negara, untuk kedepannya, untuk anak cucu kita biar tetap rukun sampai kapan. Terus apa yang pernah Bapak lakukan dalam bertoleransi beragama? Saya dulu SMP itu sekolah di sekolah yang kebanyakan etnisnya Cina dan juga banyak non muslim. Dari situ saya banyak bisa mengambil pelajaran bahwa untuk toleransi itu kita harus benar-benar nyata melakukannya. Contoh, tidak mengganggu umat lain dalam beribadah, meyakini apa yang kita yakini dan membiarkan apa yang mereka yakini. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang Globalisasi menurut saya suatu zaman yang harus kita ikuti dan tidak bisa kita tolak dan harus kita adaptasi dengan globalisasi tersebut. Terus apa yang bisa Bapak lakukan sebagai warga negara yang Terkait globalisasi, terus belajar mengasah keilmuan tentang apa yang ada di zaman ini, terutama perkembangannya kita harus mengikuti tapi jangan sampai terbawa arus. Ceritakan contoh pengalaman salah satu atau beberapa semua sila dalam Pancasila, mulai dari sila pertama. Pengalaman yang pernah Bapak lakukan. Satu persatu atau salah satu? Salah satunya. Mungkin ya terkait paling penting persatuan Indonesia sila ketiga, yaitu tadi yang saya ceritakan ketika saya sekolah di SMP dengan berbagai macam etnis dan berbagai macam agama. Itu menunjukkan salah satu pengalaman saya untuk bersatu dalam Indonesia itu seperti apa, seminimal mungkin tepat. Bagaimana pentingnya budaya lokal? Penting untuk terus dilestarikan, akan tetapi jangan sampai fanatik terhadap budaya itu sendiri. Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi pemilu? Menghadapi pemilu saya jujur antusias dan sampai saat ini saya sudah ada calon yang saya mau pilih itu, dan sebagai warga negara yang baik saya semestinya untuk bisa menyalurkan hak suara saya di pemilu tersebut. Terus bagaimana pemimpin yang ideal? Itu berbeda perspektif ya. Mungkin kalau menurut saya terutama harus adil dalam kemakmuran dan bisa mewujudkan kemakmuran dalam keadilan. Ceritakan satu hal positif yang bisa Bapak lakukan untuk kontribusi terhadap Indonesia. Mungkin sesuai dengan masing-masing keahlian kita. Contoh, saya ini kuliah di jurusan sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, mungkin saya judul skripsi saya itu tentang salah satu masjid di Kabupaten Temanggung, di kabupaten saya, dan itu menurut saya adalah salah satu bentuk partisipasi saya dalam sebagai anak putra daerah untuk mewujudkan atau meningkatkan sesuatu yang bisa berpotensi untuk diangkat di daerah saya. Toleransi apa yang pernah Bapak lakukan, baik itu ke teman, keluarga, dan masyarakat? Tidak mengganggu orang lain dalam beribadah ataupun dalam urusannya mereka yang kita tidak punya hak untuk mengganggu. Bagaimana gambaran Bapak mengenai masyarakat Islam masa depan? Insya Allah kalau saya keyakinan Islam akan kembali kepada masa zaman dulu, kepada zaman Harun ar-Rasyid, bahkan sampai zaman Rasulullah. Jadi memiliki kejayaan kembali. Bagaimana Bapak melihat peran teknologi dalam membentuk masa depan masyarakat Islam? Sangat berpengaruh, sangat berperan, karena mau tidak mau Islam, kita sebagai muslim juga harus berpartisipasi atau mengikuti teknologi yang ada itu tadi, supaya kita tidak ketinggalan zaman atau tidak mengalami kesulitan. Apa harapan Bapak terkait pendidikan dalam mempersiapkan generasi Islam terhadap tantangan masa depan? Harapan saya pendidikannya akan lebih baik, lebih maju, dan mungkin ketika kita besok sudah mempunyai anak cucu ya mungkin mereka lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih bisa membanggakan kita sebagai pendahulu.
Menurut Bapak, apa yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesatuan dan solidaritas dalam masyarakat Islam? Moderasi beragama dan toleransi. Seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikuasai oleh setiap muslim? Harus, karena kalau tidak bisa menguasai berbagai ilmu teknologi, meskipun hanya satu far ilmu, itu akan membuat setiap muslim itu mengalami kemunduran. Bagaimana Bapak melihat posisi teknologi dalam konteks fikih muamalah? Contoh misalnya dalam zakat, dulu mungkin zakat masih dihitung dengan tangan, ditulis dengan tangan. Sekarang mungkin ada teknologi semacam mungkin sederhana aja, kalkulator, mungkin itu bisa digunakan untuk menghitung berapa persen zakat dan lain sebagainya. Menurut Bapak, bagaimana keterkaitan antara Al-Quran dan hadis dengan masyarakat Muslim? Sangat relevan dan masih akan relevan sampai kapan. Apa peran budaya literasi dan pendidikan informasi dalam menjaga kearifan lokal dan masyarakat Islam? Dengan ada literasi itu kita akan tahu apa yang ada di dunia ini, karena literasi kan yang kita tahu adalah gampangnya buku. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Kalau kita tidak mau membaca buku, ya kita tidak akan tahu apa-apa dalam sejarah. Bagaimana masyarakat Islam dapat merespon dinamika politik global tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan etik? Tetap berfokus pada Islam itu sendiri, dan tadi yang saya katakan, mengalir tapi jangan sampai terbawa arus. Bagaimana langkah yang tepat oleh masyarakat NU khususnya untuk mengimbangi perkembangan teknologi namun tetap dalam ajaran Islam? Tetap ikut perkembangan teknologi itu tadi, dan tetap memegang teguh Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan juga memegang teguh prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh para masyayikh NU, Hasyim Asy'ari, Mawasatullah dan sebagainya. Pertanyaan yang terakhir itu, apa harapan Bapak mengenai masyarakat Islam di masa depan? Harapan saya untuk saya sendiri dan untuk masyarakat Islam secara umum, Islam akan tetap berjaya dan tetap tidak kehilangan tajinya dan memiliki kejayaan seperti dahulu. Maaf juga kalau nanti jawabannya mungkin kurang memuaskan atau tidak sesuai ekspektasi teman-teman kayak gitu.